Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota pertama Umi Khalifah dengan NIM 160 1420036. Kemudian ada Faza Saili Rohmah dengan NIM 160 1420037. Kemudian ada Ilhamatul Latifah dengan NIM 160 1420040. Dan terakhir ada saya sendiri, yaitu Ipa Saputri dengan NIM 160 1420046. Syariah, ibadah, muamalah, dan mengenal mazhab. Dalam video ini, kami akan menyampaikan pertama, pengertian dan ruang lingkup syariah. Kedua, sumber atau dalil hukum serta azas-azas syariah Islam. Ketiga, fungsi, tujuan, dan ciri hukum syariah Islam. Keempat, perbedaan antara syariah dan fikih. Kelima, pengertian, tujuan, dan hikmah ibadah. Keenam, pengertian muamalah dan ruang lingkupnya. Ketujuh, bagaimana kerjasama umat beragama. Kedelapan, pengertian mazhab. 9, siapa saja pendiri mazhab dalam Islam. Dan yang terakhir, yaitu 10, bagaimana hukum mazhab. Pengertian dan ruang lingkup syariah. Apa sih itu pengertian syariah? Syariah merupakan aturan atau undang-undang Allah yang berisi tata cara pengaturan perilaku hidup manusia dalam melakukan hubungan dengan Allah, sesama manusia dalam melakukan hubungan dengan Allah, sesama manusia dan alam sekitarnya untuk mencapai keridhaan Allah, yaitu keselamatan di dunia dan di akhirat. Ruang lingkup syariah Islam mencakup dua persoalan pokok, yaitu yang pertama, ibadah khusus atau ibadah mazhah, yaitu ibadah yang pelaksanaannya telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, ibadah umum atau ibadah ghairul mazhah atau muamalah, yaitu peribadatan yang pelaksanaannya tidak seluruhnya dicontohkan oleh Nabi SAW. Sumber atau dalil hukum serta asas-asas syariah Islam. Sumber syariah Islam berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, karena memang dari keduanya dapat ditimba hukum-hukum syara. Dalil syara dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, dalil-dalil syara yang disepakati, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang kedua, dalil syara yang tidak disepakati, yaitu istihsan, maslahah, mursalah, istishab, urf, syara dari agama sebelum Islam dan mazhab sahabi. Asas-asas syariah Islam. Yang pertama, meniadakan kepicikan atau kesempitan, menyedikitkan beban. Yang ketiga, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Keempat, sejalan dengan kemaslahatan manusia. Kelima, mewujudkan keadilan yang merata. Fungsi syariah, tujuan, dan ciri-ciri hukum syariah Islam. Fungsi syariah yang pertama, pedoman dan petunjuk bagi manusia di dalam mengatur diri dan masyarakat. Yang kedua, alat penyeimbang antara unsur yang baik dan yang buruk dalam diri manusia. Ketiga, alat untuk mendidik manusia suci lahir batin. Tujuan dan ciri hukum syariah Islam yaitu memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara harta benda dan kehormatan. Perbedaan antara syariah dan fikih. Kalau syariah terdapat dalam Al-Quran dan kitab hadis, sedangkan fikih terdapat dalam kitab-kitab fikih. Yang kedua, ruang lingkup yang lebih luas untuk syariah. Fikih ruang lingkupnya terbatas, berlaku abadi. Untuk syariah, fikih dapat berubah atau diubah dari masa ke masa. Syariah hanya memiliki satu, fikih lebih dari satu. Syariah menunjukkan kesatuan dalam, fikih menunjukkan keragamannya. Pengertian, tujuan, dan hikmah ibadah.
Pengertian ibadah. Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ubudiyah menjelaskan bahwa ibadah bersifat menyeluruh, meliputi segenap aktivitas manusia, baik lahir maupun batin, ucapan maupun perbuatan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dan hikmah ibadah. Tujuan ibadah adalah sebagai perantaraan wasilah untuk meluruskan akhlak, mendidik diri, membersihkan, dan mensucikan jiwa dari penyakit-penyakit kejiwaan dan ke masyarakat agar selalu mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa menghadirkan diri dalam pengawasan Allah semata, sehingga berperilaku sesuai yang dikehendaki Allah. Pengertian dari muamalah dan ruang lingkupnya. Pengertian muamalah. Muamalah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu amala yu'amilu muamalatan wa imalan, yang memiliki arti berinteraksi, bekerja. Sedangkan pengertian muamalah secara etimologi memiliki beberapa pengertian. Salah satunya, muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya, sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. Ruang lingkup muamalah, hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum perundang-undangan, hukum-hukum kenegaraan, hukum ekonomi dan keuangan. Kerjasama umat beragama. Hubungan intern umat Islam, hubungan sesama muslim digambarkan sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan, seperti halnya anggota tubuh yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Dan apabila salah satu anggota tubuh sakit, maka semuanya akan merasakan sakitnya. Hubungan antar umat beragama. Agama Islam diturunkan untuk manusia dengan segala keberagamannya. Agama Islam tidak melarang umatnya untuk berhubungan dengan umat beragama lain. Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa berpihak pada kebenaran dan keadilan terhadap siapa saja, termasuk orang-orang non-muslim. Pengertian mazhab. Mazhab secara bahasa artinya jalan atau tempat berjalan. Secara istilah diartikan sebagai cara seorang mujtahid dalam mengambil istinbat dari dalil Al-Quran atau As-Sunnah yang berbeda-beda antara seorang mujtahid dengan mujtahid lainnya. Para ulama atau fuqaha mendasarkan penetapan hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang pertama didasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, barulah selanjutnya didasarkan kepada ra'yu melalui ijtihad. Pendiri mazhab dalam Islam. Dalam fikih Islam terdapat beberapa mazhab yang berbeda-beda. Di antaranya yang terkenal ada 4, yaitu yang pertama mazhab Hanafi, didirikan oleh Imam Nu'man bin Sabit yang bergelar Abu Hanifah. Dasar-dasar mazhab ini adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Istihsan. Yang kedua, mazhab Maliki, didirikan oleh Malik bin Anas Al-Asbahi. Dasar-dasar mazhab ini adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, perbuatan ulama Madinah, perkataan sahabat, istihsan, saddu zara'i, mura'ah al-khilaf, istihsab, masolih mursalah, dan syariat terdahulu. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i, didirikan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Hashimi. Dasar-dasar mazhab ini adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Yang terakhir ada mazhab Hambali, didirikan oleh Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani atau Imam Ahmad. Dasar dari mazhab ini adalah As-Sunnah, Al-Quran, perkataan sahabat, Ijma', Qiyas, Istihsab, Masolih Mursalah, dan Az-Zara'i. Hukum bermazhab. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah mengatur mazhab. Dalam perbedaan ini, ada ulama yang mewajibkan, ada pula yang mengharamkan, dan ada yang membolehkan. Ulama yang mewajibkan berpandangan bahwa semua orang harus mengikuti salah satu di antara keempat mazhab yang ada.
karena pintu ijtihad sudah ditutup dan tidak seorang pun mampu menjadi seorang mujtahid di masa kini. Pendapat ini menganggap bahwa semua manusia sebagai orang awam, sehingga harus taklid atau mengikuti secara penuh, tanpa boleh sedikit pun mempertanyakan, mengkritik, atau memperbaiki kesalahan para imam. Kemudian ada yang mengharamkan, berasal dari kelompok yang menyatakan bahwa bermazhab itu bid'ah, yaitu mengada-ngada yang tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bid'ah dalam agama adalah haram. Mereka menyatakan bahwa di zaman Rasulullah tidak ada berbagai mazhab, yang ada hanya satu, yaitu mazhab Rasulullah. Karena itu, kita sekarang harus kembali berijtihad seluas-luasnya, langsung kepada Al-Quran dan Sunnah, tanpa perlu memperhatikan ulama-ulama mazhab. Kemudian yang terakhir, ada ulama yang membolehkan. Membolehkan dalam arti tanpa paksaan pada mazhab tertentu, dan kita harus menyempurnakannya sehingga sampai pada taraf mujtahid. Sekian video ini kami buat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.